Pegangan Nandar, pegangan. Iya, sabar. Pegangan, jangan gugup, jangan. Tuh, ngapain gugup dari tadi gua. Ya. Sabar Nandar, tadi kau bilang tentang ramalan itu apa definisinya? Aduh. Ulang. Nubuatan itu kalau dilakukan oleh orang yang bukan nabi namanya ramalan. Nubuatan itu adalah perkataan nabi tentang peristiwa yang akan datang, itu nubuatan. Karena nabi yang melakukan. Kalau orang yang bukan nabi yang melakukan namanya ramalan. Paham apa enggak sampai di sini? Jadi langsung timer lu waktu enak aja lu, banyak waktu, gua dari tadi dibatasi. Silakan. Pegangan Nandar, pegangan Nandar, ucilim, pegangan. Ucilim, pegangan. Ya, lihatin Nandar. Ini Nandar, ini Sirah Nabawiyah, Ibnu Hizam, Ibnu Hizak nih, bubuk. Saya bilang bubuk Nandar. Kau perhatikan baik. Pegangan, ucilim. Nih Nandar, perhatikan. Ku balik. Jeder, awas, pegangan. Nandar, saya kasih eko ya biar enak bacanya. Dukun-dukun Arab, rabi-rabi Yahudi, kita lihat Nandar, ya. Dukun-dukun Arab membahas tentang Rasulullah, tentang Nabi Muhammad, kenabian Muhammad, ya. Rabi-rabi Yahudi membahas tentang Nabi Muhammad, tentang kenabian semakin dekat. Alamat dukun-dukun loh, dukun membahas tentang Muhammad. Dan Nandar, lalu kita lihat nih di sini, Nandar, perhatikan. Ada dukun laki-laki, ada dukun wanita Arab. Tiada henti mengungkapkan tentang hak-hak yang berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan Rasulullah nih. Ya, jadi kita bicara ini, Ibnu Ishaq mengatakan dukun-dukun Arab membahas tentang Rasulullah, kenabian Rasulullah. Nih, kenabian semakin dekat. Ya, lalu dukun-dukun Arab itu apa? Menggambarkan, membicarakan, ya, tentang Nabi Muhammad yang akan datang sebagai nabi. Siapa yang nubuatkan? Jeder kan? Jeder, dukun-dukun membahas tentang kenabian. Baca nih, ini ramalan dukun Arab ini. Nih, kau baca nih Nandar nih. Nih, saya kasih dekat, kurang dia atas. Nih. Allah mengutus Nabi sebagai Nabi dan ramalan-ramalan itu Nandar. Ramalan-ramalan dukun-dukun tersebut menjadi kenyataan. Jeder. Nandar, ramalan dukun-dukun Arab menjadi kenyataan. Jeder. Bisa ya seorang Nabi diramalkan sama-sama dukun. Nandar, itu jelas loh Nandar. Itu jelas. Jeder, bubuk kan. Kemudian kedua Nandar, ya, jawab tuh, kamu harus jawab tuh pertanyaan saya ya. Jangan kabur, jangan lari. Ya. Nih Nandar, kita perhatikan baik-baik Nandar ya. Kau perhatikan baik-baik nih. Bubuk Nandar ya. Kita lihat interlinearnya nih Nandar. Kau bawa Kidung Agung 5 ayat 16 kan? Kita baca nih Nandar, ya, awas, pegangan, ya, pegangan. Nah, kau membicarakan tentang Kidung Agung, ya kan? Ya, di Kidung Agung maknakim, ya, makmadim ini ya. Ini bentuk noun Nandar, maskulin, plural, bukan proper name. Maskulin plural Nandar, bukan proper name Nandar, bukan proper. Jangan ngarang kau Nandar. Oh ini apa? Maskulin plural kan? Nah, kurang dekat. Maskulin plural ini Nandar, bukan proper name. Malu. Nah, Nandar, kau dengar baik-baik nih. Ya, saya bisa menunjukkan data. Kita main halus-halus dulu. Ya, kau dengar baik-baik Nandar. Ketika kau mengatakan demikian, pertanyaan saya gini Nandar, ya, di sini mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah Nandar, di sini mengatakan bahwa Rohul Kudus itu dikatakan sebagai apa nih? Jibril kan? Benar gak Jibril Nandar?
Kau jawab dulu itu. Saya pingin kau jawab tegas. Apakah Rohul Kudus dikatakan sebagai Jibril? Nanti ada hubungan nih, Nandar. Jangan tertunduk lesu. Nandar, saya ada kado terindah buat kau nanti habis ini. Ya, habis ini. Saya masih jawab. Tapi habis ini sih ada kado terindah. Nabi Muhammad menurut Zoroaster. Habis ini jeter kau. Nyonyor kau, Nandar nih. Jadi kalau kau bilang penistaan, silakan tuntut buku ini saja ya. Jangan bilang saya penista. Ya. Kasih geli-geli dulu. Geli ini Nandar gitu. Kalah debat, kalah PK, Prengki, terima kasih. Siapa kalah PK? Oh, saya kalah PK. Aduh, RK. Sak, pencet. RK ini makin lama makin gak waras ya RK ini bener ya. Tutup kamu. Tutup inimu, apa mikmu. Yang kita bahas Nabi Muhammad atau Yesus yang tertulis di dalam perjanjian lama. Bahasanya kemana-mana. Harusnya saya menerima data kalau Yesus tertulis dalam perjanjian lama. Ini ngalor ngidul, ke dukun ke apa. Jangankan dukun, Nabi Muhammad tertulis dalam kitabnya Hindu sebagai Maitreya. Dalam agama Buddha Maitreya, dalam agama Maitreya dalam agama Hindu, Kalkaki dalam agama Buddha. Jadi jangan, itu Nabi Muhammad sudah tertulis di semuanya. Nandar itu naun. Nih gua kasih contoh teman-teman ya. RK, lu kan bisa bahasa Ibrani ya. Sekarang saya tanya, nama Ishak itu artinya apa? RK, nama Ishak itu apa? Yishak. Nah teman-teman, ternyata nama dari anak Abraham yang kedua yaitu Yishak itu artinya tertawa. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa. Tertawa itu adalah kata kerja, tapi bisa juga menjadi nama. Makanya di dalam bahasa Ibrani ini di sini dikatakan Payipol Abraham Alpanap. Apa di sini ya Kak? Fayishak. Ishak itu adalah nama orang atau kata kerja, cederkon. Ya. Jadi nama di dalam bahasa Ibrani itu bisa kata kerja, bisa kata sifat. Contohnya Ishak. Ishak itu kata kerja, artinya tertawa. Tetapi bisa menjadi seorang nama. Ya, Slomo itu adalah naun, artinya damai, kedamaian. Bisa jadi nama orang. Sama dengan yang terdapat di dalam Kidung Agung, itu naun, tapi juga nama seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad. Saya tidak pernah cocokologi. Kalian adalah orang-orang cerdas, kalian adalah orang-orang pinter. Alkitab Sabda ini adalah yayasan resmi, teman-teman ya. Alkitab Sabda itu adalah yayasan resmi badan hukum terdaftar di Kemenkumham. Yang mengatakan Kidung Agung 5:16 adalah Nabi Muhammad, bukan saya. Saya tidak pernah cocokologi. Saya ajarkan kembali. Referensi, kalian tahu referensi, literasi, Tawat 673D. Kita buka 673D itu apa? Ya. Apa? Ini Hamad. Kalian buka di dalam Quran surat 61 ayat ke-6. Yesus menubuatkan tentang siapa? Ahmad. Ahmad bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Hamad. Kita buka penjelasan dari bapak-bapak gereja Katolik. The Arabic Hamidah mean praise. Hamidah Ahmad artinya adalah pujian. Ini loh, bahasa Inggrisnya pujian. And the name Muhammad. Tertulis di dalam kitab kamu kalau Nabi Muhammad adalah seorang yang terpuji, yang termaktub di dalam perjanjian lama. Makanya tidak heran Quran surat Al-Baqarah ayat 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Saya sudah membuktikan kalau Nabi Muhammad tertulis di dalam perjanjian lama. Sekarang saya tanya, di mana di dalam perjanjian lama ada yang namanya Yesus Kristus? Yesua Hamasiah di mana? Malah lari kemana? Lari ke situ.
Prengki. Harusnya kalau debat itu saya sudah membuktikan Nabi Muhammad terdapat di dalam perjanjian lama. Sekarang saya pengen mendengar di mana di dalam perjanjian lamamu ada Yesus Kristus, di mana orang Yahudi mengimani kalau Yesus Kristus terdapat dan tertulis di dalam perjanjian lama. Bisa bertanya, sudah saya jawab. Sekarang saya tanya loh, tunjukkan datanya. Orang Yahudi mengakui ada tertulis Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah di dalam perjanjian lamamu. Kalau saya sudah membuktikan, ini tidak cocokologi sama sekali. Kalian bisa melihat dan cross-check langsung. Nanti di sesi berikutnya saya tunjukkan ya. Ini tertulis loh. Artinya adalah pujian dan nama Muhammad. Jederkon. Sekarang tunjukkan kepada saya. Jangan sombong. Koin kon. Kalah PK, kalah debat kon. Jederkon. Udah kalah PK, okay. Kalah debat kon. Tadi sombong lo. Nah, jangan kalah teman. Aduh, sombong kali si Nandar ini kalau kita kalah ini. Jawab pertanyaan saya. Bukan siap, menjawab. Siap. Lu hanya bisa bertanya, udah gua jawab. Udah siap. Pegangan Nandar. Ucilim pegangan. Pegangan yang kuat Nandar. Pertama, kau tidak membuktikan data yang saya bawa dalam sirah Nabawiyah tadi. Ramalan-ramalan dukun Arab untuk Nabi Muhammad. Ramalan-ramalan dukun Arab tentang Nabi Muhammad tidak kau jawab. Ya. Kemudian pertanyaan saya di awal, ketika kau menunjukkan Nabi Muhammad dinubuatkan, maka pertanyaan saya, Nandar, eksistensi dari Nabi Muhammad. Ya, eksistensinya mana? Ya. Nandar, di dalam surat Al-A'raf 157 di situ dia mengatakan Taurat dan Injil. Pertanyaan saya, Kidung Agung itu Taurat ya? Nandar, saya tanya kau ini. Di dalam surat Al-A'raf mengatakan Taurat dan Injil. Nandar, Kidung Agung itu Taurat atau bukan? Jawab tuh. Terus ramalan-ramalan dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hishak ini dijawab Nandar. Ini. Nih. Ya. Kemudian saya menjawab pertanyaan kamu. Di mana? Pertanyaan saya Nandar. Apakah kamu mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Sebelum saya menunjukkan data, saya minta kau jawab dulu. Apakah kamu mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Jawab. Karena kita bicara tentang nama, berarti saya tanya dulu. Apakah kamu mengakui Isa Al-Masih sebagai Mesias? Jawab, bisa nggak? Macet, teman, macet. Nandar. Pegangan Nandar. Pegangan. Nabi Muhammad menurut Zoroaster nih Nandar. Lihat nih Nandar. Ini devanya orang Persia ya. Bahkan ya, lihat ini yang tulis Dr. Amin Riyad. Laribun Nandar. Ya. ISBN enggak? ISBN Nandar ya. Jadi kalau mau tuntut orang ini, tuntut aja buku ini. Ya, perhatikan Nandar. Oh, kita kulit-kulitnya dulu. Ahura Mazda, Tuhan yang bijaksana, berbicara kepada Zarathustra, nabinya. Ya. Yang aku ramalkan ketika 2 mileniummu berakhir. Ramalan, seperti definisi Nandar tentang ramalan tadi tuh. Awal dari milenium atau dikatakan sebagai apa? Hoseder. Ataunya Muhammad ya, dicatat dalam ramalan orang Zoroaster. Lihat ini dewanya orang Zoroaster tuh ini nih, pegangan Nandar. Kemudian di halaman yang keberapa nih? Halaman ke-26, 28. Hal yang lebih penting ya dari ramalan-ramalan ini dalam teks-teks Zoroaster loh, disusun oleh Zarathustra adalah ramalannya tentang muncul seorang tokoh besar yang membawa unta merah. Yang menunggangi unta merah nih Nandar, siapa tuh? Ya, unta merah dari tanah Arab. Dan tidak diragukan lagi, ya, Anda telah mengenalnya. Karena ramalan yang membawa tokoh unta merah dari tanah Arab itu adalah, menurut Zarathustra, adalah Nabi Muhammad. Masya Allah.
Luar biasa. Nandar, itu baru 1 lembar tuh. Ingat, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kemudian Nandar, belum tuh kau jawab. Apa yang saya bilang belum kau jawab, Nandar? Tentang apa? Tentang ketika kau mengklaim nama Nabi Muhammad dalam kitabnya orang Yahudi, saya minta kau buktikan. Kamu sudah minta izin orang Yahudi, Nandar. Adakah konsili resmi dari orang Yahudi ketika kalau kamu mengutip tanpa minta izin, namanya mencuri. Tidak validlah data-datamu ketika kau tidak ada konsili, orang Islam tidak ada konsili resmi dengan orang Yahudi untuk mengutip orang Yahudi bahwa Nabi Muhammad ada dalam kitab orang Yahudi. Malu, Nandar, malu. Malu, kalau saya malu sekali. Nandar, jawab dulu. Apakah Isa Al-Masih adalah Mesias? Jawab dulu itu. Saya minta nih kau jawab nih habis ini ya. Poin pertama itu. Kemudian yang Sirah Nabawiyah, ramalan dari dukun-dukun Arab buat Muhammad. Kemudian dari Zoroaster tentang Muhammad. Ini pagan Persia loh. Menuliskan meramalkan tentang nabimu. Jeder kon. Bubu kau Nandar, bubu kau hari ini, bubu. Kalah debat. Bubu kau, bubu. Gak ada ISIS ya ini. Silakan. Aduh, makasih teman-teman. Ingat jawab itu, Isa Al-Masih itu Mesias. Iya, sabar ya. Temanya apa? Larinya kemana? RK, lu harus tahu nih ya. Nih, lu harus tahu nih. Ya. Nubuatan adalah pernyataan atau ramalan tentang peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Jadi lu tuh nggak tahu lu lagi mabok atau lagi ngelem lu. Nandar, kalau nubuatan itu maka Nabi Muhammad harus eksis dalam perjanjian lama. Lu ngaco. Nubuatan itu adalah ya kalau orang yang bukan nabi namanya ramalan terhadap sesuatu yang akan datang, itu namanya nubuatan. Kalau nabi yang melakukan, kalau nabi yang ngomong, itu namanya nubuatan. Kalau dukun yang ngomong, itu namanya ramalan. Ya. Saya tidak akan menjawab sesuatu yang tidak ada korelasinya dengan tema. Tadi kamu berkata, Nandar, di dalam surat Al-A'raf itu di dalam Taurat atau dalam perjanjian lama? Di dalam Qur'an surat Al-A'raf itu kan tertulis dalam Taurat dan Injil. Al-Qur'an bukan hanya Qur'an surat Al-A'raf. Di dalam Al-Qur'an, catat baik-baik ya, Qur'an surat Al-Baqarah ayat 146. Nabi Muhammad bukan hanya dalam Taurat dan Injil, tapi dalam Alkitab. Coba, Kidung Agung bagian dari Alkitab atau bukan, saya tanya. Bagian, sekarang saya bacakan, karena saya ini belajar kan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146 dikatakan begini. Allazina atainahumul kitab. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, mereka mengenali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Kenapa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka sendiri? Karena namanya tertulis. Di mana Nabi Muhammad namanya tertulis? Dalam kitab kamu, Kidung Agung, pasal kelima ayat ke-16. Di mana? Ini data bukan cocokologi loh. Bukan saya yang ngomong. Nah, teman-teman, kita sekarang rekonstruksi ya. Dari awal kita buka. Bentar ya. Dari awal kita buka. Ini Kidung Agung nih. Nah, saya buka dari awal nih ya. Kidung Agung 5:16. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bawahkan. Nah, di sini ada padanya menarik. Jadi nama Nabi Muhammad diganti menjadi katanya padanya menarik. 04261. Diklik aja. 04261 itu diklik ya. Diklik, nanti muncul namanya leksikon 04261. Ya. Nah, ketika diketik leksikon ada di sini 673D. Nah, di sini disebutkan apa? The Arabic Hamidah. Dalam bahasa Arab itu Hamidah means artinya praise, pujian, and the name Muhammad. Ini dalam Biblemu. Saya tidak cocokologi. Saya membacakan apa yang tertulis dalam Biblemu. Sekarang saya minta kepada kamu dari awal tidak pernah kau jawab.
Di mana Yesus Kristus diakui di dalam agama Yahudi, tertulis namanya di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di mana? Kalau saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diakui itu loh, diakui di dalam kitab Kristen dan kitab Yahudi. Itu bukan cocokologi. Kalian buka sendiri, baca sendiri, ada namanya Muhammad di situ. Tidak pernah ada nama Muhammad sebelum Muhammad lahir. Temanya Yesus atau Muhammad yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Lari ke Zoroaster, lari ke dukun, lari kemana? Buktikan kepada saya Yesus Kristus tertulis namanya di dalam Perjanjian Lamamu. Sampai 3-5 kali PK, tidak ada satu bukti konkret pun Yesus tertulis dalam Perjanjian Lama. Kalau saya tertulis, ini tertulis loh, tertulis dengan gamblang, dan yang menulis ini bukan Muslim, Kristen. The Arabic Hamidah mean Christ and the name Muhammad. Bukan Yesus, bukan Paulus, Muhammad, Dudul. Isa Al-Masih. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Kalah debat, kalah PK kon. Kasih ingat. Ini waktu saya. Kenapa kamu tantrum? Ini waktu saya. Jawab pertanyaan saya. Kalah debat, kalah PK kamu. Bobok. Anda. Isa Al-Masih belum dijawab. Kau akui sebagai Mesias gak? Kenapa? Isa Al-Masih kau akui sebagai Mesias? Boleh saya jawab secara gamblang? Langsung ya atau tidak? Iya, ini saya gampang bilang. Di dalam Islam itu, Isa Al-Masih itu ada dua. Ada Al-Masih Ad-Dajjal, ada Al-Masih Yeshua Hamasiah. Saya tanya, Isa Al-Masih sebagai Mesias gak? Udah waktu. Silakan kamu tunjukkan deh. Waktu aku aja tidak menikah. Waktu. Terima. Silakan kamu jelaskan. Sabar. Saya belum dapat jawaban kamu. Isa Al-Masih sebagai Mesias gak? Nggak ada. Di dalam Al-Quran nggak ada Isa Al-Masih itu adalah Mesias, tetapi Al-Masih Mesiho. Udah tahu. Buk. Jadi Nandar tidak mengakui Isa sebagai Mesias nih. Nih, teman-teman perhatikan. Ketika Nandar tidak mengakui Isa sebagai Mesias, blunder dia. Kenapa saya bilang blunder? Nandar, ini kau lihat baik-baik. Di dalam surat 3 ayat 45, di sini Isa Al-Masih sebagai Mesias di Nandar. Tadi kau bilang tidak ada Nandar. Nandar itu kurang baca Al-Quran. Nih, ini surat 3 ayat 45 apa nih? Masihu kan? Mesias. Nandar ini kurang baca Al-Quran, teman. Sibuk dengan Bible-nya orang terus, makanya nggak baca Al-Quran. Ternyata Isa Al-Masih sebagai Mesias, jederkon. Kemudian Nandar, poin berikutnya, saya kasih tunjuk kau data nih Nandar. Ketika kau mengatakan Isa Al-Masih, Al-Quran di dalam surat 3 ayat 45 mengatakan Isa sebagai Mesias, maka kau perhatikan di sini Nandar. Ya, ini Targum Yonatan nih. Ya, Kejadian 3 ayat 45. Nandar kan bisa bahasa Ibrani. Coba Nandar kau baca dulu apa nih? Mesiha kan? Mesiha kan ini Nandar? Oke. Karena Nandar bingung, kita kasih terjemahkan nih. Ya, kita terjemahkan. Ya. Kejadian 3 ayat 15 itu sebagai apa nih? Sebagai Mesias Nandar. Ya. Sebagai Mesias. Ya. Nih. Ya. Nih. Sebagai King Mesiha. Ya. Berarti Yesus Isa sebagai Mesias. Ada tertulis? Ada nih. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Bahkan saya mirroring dengan Al-Quran surat 3 ayat 45. Bahwa Isa sebagai Mesias. Tuh. Ada toh? Ada toh? Kemudian Nandar, poin berikutnya, kau mengatakan tentang Nasrani. Orang Nasrani itu bukan Kristen. Tidak ada orang Nasrani itu disebut Kristen. Kalau ada kata Kristen dalam Al-Quran, saya mu'alaf hari ini. Mu'alaf. Jadi itu Nasrani yang mengakui Muhammad.
ya, bukan Kristen yang mengakui Muhammad. Jeder kon. Kalau ada kata Kristen dalam Al-Quran, saya mu'alaf hari ini. Berarti Kristen mengakui Muhammad. Nandar, saya mirroring lagi nih Nandar. Saya buat kau mencret Nandar ini hari ini ya. Nih, kau perhatikan baik-baik. Jangan Nandar. Nih, surah Al-Araf 157 nih Nandar. Ya. Kau perhatikan. Orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad, Nabi yang umi, yang tidak pandai baca tulis. Nabi yang tidak pandai baca tulis yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, Nandar, Taurat ini saya baca, saya ambil buku nih Nandar. Inspirasi kanon kitab suci Nandar. ISBN Nandar ya. Pengkanonan Alkitab itu di dalam kitab Taurat itu Bereshit, Veleshemot, Vayikra, Bemidbar. Injil itu apa Nandar? Injil itu kita berbicara tentang apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini pengkanonan, ya. Sementara Kidung Agung itu bukan kitab Taurat. Ya, Kidung Agung itu Nandar, kau perhatikan di sini. Kidung Agung ini termasuk ya Hames Megilot. Hames Megilot itu ada Rut, ya, Kidung Agung, Sir Hasirim. Bukan Kidung Agung ini bukan Taurat. On. Yang ditanya Taurat, bukti Al-Qur'anmu. Ya, tetapi yang meramalkan itu bukanlah Taurat. Taurat tidak pernah meramalkan Muhammad. Ya, yang meramalkan Muhammad menjadi nabi itu bukan Taurat Nandar, tapi poin pertama, ramalan-ramalan dari dukun-dukun Arab itu menjadi kenyataan bahwa Muhammad akan menjadi nabi. Ini dukun. Ada dukun perempuan, ada dukun lelaki yang meramalkan tentang kenabian. Nih, ramalan-ramalan Nandar nih, baca, ada mata kan? Baca, jeder kon. Kemudian yang meramalkan itu bukan saja dukun-dukun Arab Nandar, tetapi orang-orang dari Zoroaster saja meramalkan bahwa Muhammad itu menjadi nabi nih. Ini pagan-pagan Persia. Nandar, saya sudah jawab pertanyaanmu Nandar. Mencret kau hari ini, mencret. Pertanyaan saya Nandar, ketika kau mengutip kitabnya orang Yahudi, adakah bukti sudah ada perjanjian izin yang jelas? Silakan jawab. Kalah debat, kalah PK. Jeder. Aduh, si RK gak ada yang dukung lagi, kasihan. Jeder kon. Aduh, pendukungmu mana RK? Gua mah dari tadi menang debat, menang PK. Kita langsung TF. Ya, terima. Diam. Di mute. Lu ganggu aja. Teman-teman, di dalam Islam Isa itu adalah Al-Masih. Dan Al-Masih di dalam Islam bukan hanya Isa Al-Masih, tetapi juga ada yang namanya Dajjal. Dajjal itu Mesias juga. Jadi yang kami imani adalah Al-Masih Yeshua Hamasiah Cederkon. Saya tanggap. Yang kedua, Nandar, dalam Quran surat Al-A'raf itu Injil dan Taurat. Quran itu bukan hanya Quran surat Al-A'raf. Quran surat Al-Baqarah 146. Nabi Muhammad termaktub di dalam Alkitab. Saya bacakan ayatnya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alkitab, bukan Taurat Injil. Melingkupi Alkitab semuanya. Cederman. Nandar, yang mengakui Nabi Muhammad itu Nasrani, bukan Kristen. Iya, Kristen itu karena agama yang dibuat oleh Rasul palsu dari Tarsus. Siapa? Paulus. Memang Nabi Muhammad tertulis dalam kitabnya orang Nasrani. Kalau dalam kitabnya orang Kristen nggak ada, karena Kristen buatan si Paulus. Di mana Kristen buatan Paulus? Nih, nggak usah kau masuk Kristen, nggak usah kau masuk Islam. Kalau ada Kristen dalam Quran, mana ada agama buatan Paulus dalam Islam? Kisah Para Rasul 11 nomor 25-26, Kristen itu adalah agama yang dibuat oleh Paulus. Jadi kalau kau minta di dalam agama Paulus, memang nggak kenal. Kami hanya mengenal agama Nabi Musa, Nabi Isa, bukan agama si Paulus. Ya, sudah saya terangkan berulang kali, Nabi Muhammad madu itu termaktub di dalam Alkitab Al-Baqarah 146. Bukan hanya dalam Al-A'raf. Ya kan? Sekarang saya tanya, di dalam kitab Yahudi di mana tertulis ada Yeshua Hamasiah, ada Yesus Kristus, di mana?
Saya ini belajar Yahudi. Dulu saya di gereja Mesianik. Jangan ajari saya tentang Mesias. Mesias. Orang Yahudi memang merindukan Mesias, tetapi bukan Mesias yang digantung di tiang salib, RK. Yang dirindukan, Mesias yang dirindukan oleh orang Yahudi adalah seorang raja yang membebaskan Yahudi dari penjajahan Romawi. Yesus boro-boro membebaskan, dia aja tergantung di tiang salib. Temanya Yesus atau Nabi Muhammad tertulis dalam Perjanjian Lama. Kamu bilang dalam Targum Yonatan. Targum Yonatan tidak berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Mesias. Karena Mesias yang diakui oleh Yahudi bukan Yesus. Makanya Yesus ditolak oleh orang Yahudi karena orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus. Dudul. Kenapa orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Karena Yesus miskin. Kenapa orang Yahudi menolak kemesiasan Yesus? Karena Mesias yang dijanjikan oleh Taurat, yaitu Sang Mesias yang akan mampu membebaskan Yahudi dari perbudakan Roman Empire. Yesus boro-boro mampu membebaskan dari Roman Empire, malah dia dikutuk di tiang salib. Jadi sekali lagi saya tegaskan, di manakah Yesus Kristus tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama? Saya ini dulu di Kristen Mesianik. Lu ngerti nggak Kristen Mesianik itu apa? Kristen yang ke Yahudi-Yahudian. Tanya si Tasya, bener nggak Yonatan Nandar dulu di gereja Mesianik? Pasti bener. Mesias memang diakui, tapi bukan Yesus Kristus. Sekarang gini nih, di mana di dalam kitab Yahudi mengakui kalau Yesus Kristus adalah Mesias di mana? Lu mau membohongi saya data dari Esrasaurus. Sini si Esrasaurus debat sama saya. Emangnya gue si Palen? Si Palen disuruh baca sama Esrasaurus gak bisa baca. Terus gak bisa menyanggah. Kalau gue mah gampang. Esrasaurus, ya di situ tertulis Mesaya. Di situ tertulis dengan Mesias. Sekarang pertanyaan saya, di dalam Targum Yonatan itu Mesias yang mana? Di mana kalau itu adalah Mesias Yesus? Orang Kristen orang Yesus gak diakui sebagai Mesias oleh orang Yahudi? Ngaco kamu. Tunjukkan kalau orang Yahudi mengakui Yesus sebagai Mesias di dalam Targum Yonatan itu. Kalau cuma tertulis Mesias, Mesias yang mana? Dudul. Kalah debat, menang PK. Waduh, CRK. Ya? Oke. Teman-teman, mantap. aduh, ini kita kalah PK ini. Jangan sampailah kalah PK, teman-teman. Mana sultannya ini? Kita sudah menang debat, masa kalah PK kita? Duh. Oke. Pencet. Silakan. Nandar ini sebenarnya dikit lagi dia akan bertanya Mesias yang mana kan? Ya kan? Yesaya 52 dalam Targum Yonatan itu Mesias yang mana? Lalu berujung ke Yesaya 53. Nandar sebenarnya sedikit lagi Kristen loh, sedikit lagi. Kenapa saya bilang Nandar sedikit lagi Kristen? Nandar bilang Yesus Mesias yang miskin. Bagus tuh Nandar. Sebenarnya kamu ini sudah digiring sama Roh Kudus Nandar untuk mengerti. Ya, nih Nandar, kau perhatikan. Mesias dalam nubuatannya Nandar, Yesaya 53, ya. Sebagai taruk tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas di tanah kering, ia tidak tampan dan semarak. Karena ini tampan beda lagi nih. Ya, karena mukanya hancur dengan darah dan lain-lain. Akhirnya orang tidak dapat, semarak pun tidak. Sehingga memandang rupanya pun tidak. Sehingga kita tidak menginginkan. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Seperti yang Nandar bilang miskin. Kau bilang Yesus orang miskin? Betul, nih Nandar. Yang biasa menderita kesakitan. Karena dia miskin, dia dihinai. Inilah nubuatan tentang Mesias Nandar. Sebenarnya kamu sudah digiring sama Roh Kudus. Nih. Iya. Yesus miskin. Sehingga miskinnya Yesus itu Nandar dicatat dalam nubuatan ini Nandar. Dia dihina dan lututnya tidak. Terus dia apa? Tetapi sungguh penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak ditindas oleh Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, ada amin. Yesus miskin Nandar. Jadi Nandar, kamu sedang digiring sama Roh Kudus sebenarnya. Ketika kau tidak sadar, kau mengatakan Yesus itu miskin.
Alkitab menubuatkan memang Mesias itu miskin. Yesus datang bukan untuk membebas, dengar baik-baik. Yesus datang bukan untuk membebaskan orang dari sebuah jasmani, sesuatu yang bersifat jasmani dan politik. Tetapi Yesus datang membebaskan orang dari sesuatu yang namanya dosa. Rohaninya dibebaskan. Ya, dia datang dalam kesederhanaan dia. Dialah Yesus Kristus. Lalu Yesus Kristus yang mana, Nandar? Kita lihat, Nandar. Mesias yang mana? Yesaya 7 ayat 14, nubuatan tentang Yesus. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia adalah Immanuel. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud, yang waktu itu Juma mengakui bahwa anak Maria itu adalah Kristus. Nandar, jelas Nandar. Saya sudah jawab tuh. Yesus yang miskin itulah yang dinubuatkan para nabi. Nandar, ini kalau berdebat ini sudah selesai. Kenapa saya bilang selesai? Ketika kau mengatakan Yesus yang miskin itulah, lalu saya tunjukkan dengan Yesaya 53. Yesus yang miskin itulah yang dinubuatkan dari para nabi sebagai Immanuel. Nanda, kau dengar baik-baik. Ya, nabimu dalam sirah Nabawiyah, Nandar, diramalkan oleh siapa, Nandar? Diramalkan sama dukun-dukun Arab. Jelas. Ini sirah Nabawi. Dukun meramalkan nabimu, Nandar. Zoroaster, Nandar, mengatakan apa? Zoroaster mengatakan apa nih? Tentang apa? Nabimu sebagai apa? Menunggangi unta berwarna merah. Zoroaster, pagan Persia. Nandar, sudah jelas, Nandar. Sebenarnya ketika kau mengatakan Yesus miskin, sudah selesai di situ, Nandar. Kenapa? Nubuatan ada mengatakan Mesias itu adalah menderita. Menderita itulah dikatakan sebagai Immanuel. Mengapa saya tetap Kristen, Nandar? Ya, kenapa saya Kristen? Karena nubuatan tentang miskinnya Yesus Kristus membuat saya semakin yakin bahwa dia adalah juru selamat saya. Nubuatan tentang Mesias, tentang miskinnya Yesus Kristus yang dihina, Nandar, kau kena pelanggaran, ya, membuat saya semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Nandar, kau kena pelanggaran, Nandar. Teman-teman, aku di report nih, padahal aku diem aja nih. Tolong, aduh, tap layar. Nggak bakal kabur gua. Nggak, tenang. Nandar, kau jawab dulu sirah Nabawiyah. Iya. Sirah Nabawiyah dijawab. Ya, kalah debat, kalah PK. Udah, diam. Teman-teman, aku di report nih, ada peringatan nih. Tolong ya, aku nggak ngomong apa-apa di report sama Oten nih. Sirah Nabawiyahnya dijawab ya. Iya. Aduh. Saya kejar terus, Nandar. Teman-teman, si RK ini memang botolnya minta ampun ya. Nih, RK, Mesias yang diyakini oleh orang Yahudi bukan orang miskin, tapi seorang raja. Ngaco kamu, Mesias itu orang miskin. Nih, aku tunjukkan teman-teman ya. Mesias itu menurut orang Yahudi adalah seorang raja. Nih, Mesias orang Yahudi adalah seorang raja. Dalam tradisi Yahudi, bla 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 bla, ya, diharapkan sebagai seorang tokoh yang akan datang untuk membawa pembebasan bagi keselamatan bangsa Yahudi. Berikut beberapa keyakinan utama tentang Mesias dalam agama Yahudi. Raja yang adil. Mesias diharapkan sebagai seorang raja yang adil, bukan orang miskin. Mana orang miskin jadi raja? Makanya Yesus menghayal, akulah raja. Yesus, the king of king, raja di atas segala raja. Itu hayalan Yesus. Yang diharapkan oleh orang Yahudi adalah seorang raja yang akan membebaskan bangsa Yahudi yang saat itu dijajah oleh Roman Empire, dibebaskan oleh seorang raja, bukan oleh orang miskin. Nih, ini data dari Meta EA ya teman-teman ya. Sekarang saya akan membuka data dari website resmi orang Yahudi.
namanya Habat. Ini website resmi orang Yahudi, teman-teman ya. Nih, ini website resmi orang Yahudi, bukan .com, .org. Ya, nih. Salah satu prinsip keyakinan Yahudi yang diuraikan oleh Maimonides adalah bahwa suatu hari akan muncul seorang pemimpin Yahudi yang dinamis, keturunan langsung dari dinasti David. Yesus mah bukan keturunan David, dia nggak punya bapak. Sedangkan keturunan di dalam agama, di dalam rumpun Yahudi itu dari garis ayah, bukan dari garis ibu. Yang akan membangun kembali bait di Yerusalem. Yesus mah boro-boro bangun, malah dia di salib dan mengumpulkan orang Yahudi dari seluruh dunia dan membawa mereka kembali ke tanah Israel. Yesus boro-boro. Jadi jangan membohongi, ini data dari, tanya si Billy Yahudi. Ini adalah sumber resmi dari keyahudian, habat.org. Oke. Semua bangsa di dunia akan mengakui Mesias sebagai pemimpin dunia. Yesus mah boro-boro ya, dan akan menerima kekuasaannya, jederon. Seluruh umat manusia akan menyembah satu Tuhan, bukan menyembah Tritunggal. Ini nih, seluruh umat manusia akan menyembah satu Tuhan dan menjalani kehidupan yang lebih spiritual dan bermoral. Bangsa Yahudi akan disibukkan dengan mempelajari Taurat dan memahami rahasia-rahasianya. Cederon. RK, saya bilang, saya ini dulu di Kristen Mesianik, di gereja Mesianik. Saya hafal betul bagaimana Mesianik itu. Jangan membohongi saya. Kamu salah orang. Mesias dibilang miskin. Mesias itu seorang raja. Sekarang pertanyaannya, Yesus kapan jadi raja? Ada orang Kristen jawab, Yesus adalah raja di atas segala raja. Di mana rajanya? Saya pernah tanya sama Luga Tambunan. Luga, katanya Yesus di atas segala raja. Iya, itu kerajaannya adalah kerajaan rohani. Goblok. Kerajaan rohani yang diingini oleh orang Yahudi itu kerajaan dunia, bukan kerajaan rohani. Coba aja tanya orang Kristen, Yesus raja di atas segala raja. Raja di mana? Kerajaan rohani, geblek. Dia dari tadi tidak bisa membuktikan kepada saya kalau Yesus tertulis di dalam Torah. Lari kemana-mana, ke dukun lah kemana. Kita tidak membahas dukun. Yang kita bahas bukan gua yang ini ya, si RK kabur tuh. Si RK bubuk, si RK kabur. Makasih, menang debat, menang PK. Terima kasih para penonton. Saya yakin para penonton akan paham dan akan mengerti apa yang saya sampaikan.